Hari ini, tanggal 30 Agustus, Taiwan mencatat 3 kasus lokal COVID-19 dan 5 kasus dari luar negeri. Ketiga kasus ini berada di kota New Taipei. Kota New Taipei mencatat 11 kasus lokal pada tanggal 29, merupakan angka 2 digit pertama sejak kewaspadaan diturunkan ke level 2, dengan 10 kasus di Shanxia dan 1 di Panqiao. Kasus di Shanxia merupakan kasus klaster keluarga, 10 orang terdiagnosis dari 12 orang yang tinggal bersama. Kasus klaster ini disebabkan salah satu orang terdiagnosis mengadakan endoskopi saluran cerna di rumah sakit dan dinyatakan positif dengan nilai CT 31. Istri pasien dan keempat anaknya beserta keluarga adik istrinya memiliki nilai CT di atas 30 dalam klaster kali ini. Terkait hal ini, Wali Kota New Taipei Hou Youyi mengatakan bahwa kasus klaster ini merupakan kasus lama dan tidak memiliki daya penyebaran. Pada hari yang sama, Taipei juga mencatat 2 kasus baru. Salah satunya masuk dari Amerika Serikat pada 23 Juli dan telah menerima 2 dosis vaksin BNT. Hasil tes dia negatif pada 5 Agustus, tetapi sebelum kembali ke AS, dia positif dengan nilai CT 36. Rekam jejak dia meliputi Keelung, New Taipei, Taoyuan, Yilan, dan Hualien dengan sumber penularan yang masih tidak jelas. 它的 CT 值高达36，所以可见它的风险是比较低的。 Biro Kesehatan Kota Taipei dan New Taipei masih melakukan penyelidikan mengenai rekam jejak, tetapi area yang pernah dikunjungi telah berhenti beroperasi dan desinfeksi. Masyarakat yang pernah ke daerah rekam jejak diimbau untuk tetap memperhatikan kesehatan pribadi. Seorang PMA Vietnam di Cang San, Kaohsiung membeli 1 kardus dendeng sapi dan abon ayam dari seorang wanita bermarga Teng di kota New Taipei. Berhubung tersangka wanita penyedup daging mengandung aspi-virus juga bermarga Teng, polisi segera bertindak dan benar saja abon ayam yang dicampur daging babi ini juga mengandung aspi-virus. Ini adalah kasus kedua aspi-virus dalam produk daging di Kaohsiung. Kaohsiung telah memperketat inspeksi sejak ditemukannya kasus aspi-virus pertama pada tanggal 23. Pada tanggal 27, pedagang di pasar sayur asrama kilang minyak Nanzi juga ditemukan menjual daging asam Vietnam. Selain itu juga ditemukan sosis yang kadaluarsa yang kemudian disita oleh Biro Kesehatan. Pedagang akan didenda sesuai ketentuan Undang-Undang Keamanan Pangan. Pihak berwenang akan memperluas pelacakan sumber dan jalur distribusi produk. Selain itu, Biro Kesehatan Yunlin juga menerima laporan ada toko kelontong yang menjual kue bulan Vietnam dan segera melakukan inspeksi bersama Brigade ke-7. Setelah inspeksi, kue bulan yang mengandung daging babi ini ditemukan mengandung aspi-virus pada tanggal 29. Dalam laporan inspeksi, sebuah produk abon ayam di Kaohsiung juga dinyatakan positif terkena aspi-virus. Produk ini memiliki kemasan yang sama dengan kasus di Yunlin. Semua produk telah ditarik untuk pengujian lebih lanjut. Dinas Pertanian mengumumkan bahwa mulai 1 September, penggunaan pakan limbah makanan dilarang di peternakan. Dalam diskusi dengan perwakilan peternak babi di wilayah tengah, Ketua Dinas Pertanian Chen Qizhong berterus terang mengatakan meskipun dia telah berulang kali menyerukan penghentian penggunaan limbah makanan sebagai pakan, tetapi masih terdapat pelanggaran. Chen Qizhong menegaskan bahwa risiko penyebaran aspi-virus melalui limbah makanan sangat tinggi. Oleh karena itu, pakan limbah makanan untuk sementara berhenti memasuki peternakan sejak tanggal 1, tetapi pengolahan limbah makanan merupakan tantangan besar. Jumlah limbah makanan dalam negeri melebihi 1.200 ton per hari yang dikhawatirkan menjadi masalah setelah kebijakan diluncurkan. Dinas Pertanian Taichung menyatakan mereka mempunyai 4 lokasi penguburan limbah makanan yang akan segera diaktifkan. Untuk mencegah limbah makanan mengalir ke peternakan babi, Dinas Pertanian mengimbau masyarakat yang membeli produk daging dari toko Vietnam untuk langsung membuang limbah makanan ke tempat sampah. Proses evakuasi Kabul memasuki fase final. Dalam waktu hampir 2 minggu, pasukan sekutu NATO telah mengevakuasi lebih dari 110.000 orang dari bandara Kabul. Pasukan AS yang menguasai bandara juga mulai evakuasi pada tanggal 28. Militan Taliban menutup hampir semua akses di sekitar bandara, memukuli dan mengusir warga Afghanistan yang melintasi blokade. Serangkaian tembakan terdengar di pintu masuk bandara dan bau gas air mata juga menyengat hidung di lokasi. Pesawat drone militer AS berhasil mencegat sebuah mobil bom bunuh diri yang berkaitan dengan ISIS-K di jalan menuju Bandara Kabul pada tanggal 29. Juru bicara Komando Pusat AS Bir Urban mengatakan bahwa setelah pihak AS berhasil mengenai sasaran, mobil itu meledak untuk kedua kalinya. Hal ini menunjukkan mobil tersebut membawa sejumlah besar peledak di dalam mobil. Selain itu, Associated Press melaporkan bahwa sebuah perumahan yang berada di baladaya Bandara Kabul dihantam roket dan menewaskan seorang anak. Hingga saat ini, belum ada organisasi yang mengklaim kejahatan ini.